Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi kami, wabarakatuh. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai PT Fast Food Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Hoironisa Jahara. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Nah, adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Adinda Rahmawati sebagai pemateri, Delvi Etika Wijaya sebagai pemateri, saya sendiri Hoirunisa Jahara sebagai pemateri, Uji Lestari sebagai pemateri, Ratna Oktaviani sebagai pemateri, dan Salsa Fauzia Sucianti sebagai pemateri. Oke, next. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Salsa Fauzia Sucianti. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PT Fast Food Indonesia di pangsa pasar. Industri makanan cepat saji terdiri dari banyak sekali pelopor perusahaan. Namun hingga saat ini market leader masih dipegang oleh McDonald, sedangkan KFC, PT Fast Food Indonesia walaupun bukanlah market leader, namun masih menjadi kompetitor yang kuat bagi pemain lainnya di industri yang sama. Tercatat pada tahun 2021, industri makanan cepat saji dikuasai oleh brand-brand ternama seperti KFC, McDonald, Hoka Bento, Ricis Factory, dan ANW. PT Fast Food Indonesia (TBK) adalah pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia. Didirikan oleh Galair Group pada tahun 1978 sebagai pihak pertama yang memperoleh waralaba KFC untuk Indonesia. Perseroan mewakili operasi restoran pertamanya pada bulan Oktober 1979 di Jalan Selawai, Jakarta dan telah memperoleh sukses. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visi misi KFC. Yang pertama, visi perusahaan selalu menjadi merek restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Untuk misi perusahaan, semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi dan ide-ide yang inovatif. Terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingnya dan konsisten memberikan produk, pelayanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Untuk tujuannya mempersembahkan restoran dengan tampilan dan desain termodern dan sesuai dengan tren masa kini, dan memberikan suasana menyenangkan dengan tempat duduk yang nyaman dengan terus melakukan peremajaan restoran, dan menyajikan produk berkualitas tinggi yang paling digemari oleh pelanggan dengan kecepatan dan keramahan yang tak tertandingi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Salsa atas penyampaian materinya. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai matrik IFAS. Oke, di sini ada strength. Faktor strategisnya yaitu pelopor makanan cepat saji dengan bobot 0,12, ratingnya 4, skornya 0,48. Selanjutnya, faktor strategisnya itu memiliki brand yang terkenal di seluruh dunia dengan bobot 0,12, ratingnya 3,8, skornya 0,46. Selanjutnya, terjangkau bagi masyarakat kalangan menengah sampai ke atas dengan bobot 0,12, ratingnya 3,5, skornya 0,42. Selanjutnya, rasa yang khas karena memiliki bumbu rahasia dengan bobot 0,08, ratingnya 3, skornya 0,24. Nah, selanjutnya telah tersertifikasi halal oleh MUI dengan bobot 0,12, ratingnya 3, skornya 0,36.
Selanjutnya ada weaknesses, yang faktor strategisnya itu harga yang kurang terjangkau bagi kalangan masyarakat bawah dengan bobot 0,08, ratingnya 1,5, skornya 0,12. Selanjutnya kurang memperhatikan nilai gizi dengan bobot 0,10, ratingnya 2, skornya 0,20. Selanjutnya tidak tersebar luasnya gerai KFC dengan bobot 0,10, ratingnya 2, skornya 0,20. Fasilitas yang kurang merata antar tiap cabang KFC, bobotnya yaitu 0,08, ratingnya 3, skornya 0,24. Selanjutnya termasuk kategori makanan junk food yang kurang baik bagi kesehatan. Bobotnya 0,08, ratingnya 3, skornya 0,24. Maka totalnya yaitu untuk bobot 1, sedangkan untuk skornya itu 2,96. Oke, selanjutnya mengenai matrik EVAS. Di sini ada opportunity untuk faktor strategisnya yaitu teknologi semakin besarnya peluang strategi marketing di dunia industri dengan bobot 0,16, ratingnya 3,5. Untuk skornya itu 0,57. Selanjutnya ada demografik, ekspansi outlet ke berbagai daerah, bobotnya 0,11, ratingnya 2,5, skornya 0,27. Ada sosial, yaitu adanya perubahan gaya hidup masyarakat atau minat beli, tren sosial media, dan lain-lain. Dengan bobot 0,11, ratingnya 3, skornya 0,32. Selanjutnya ada governmental atau adanya regulasi pemerintah tentang aturan waralaba. Oke, dilanjut. Selanjutnya yaitu ada threats. Untuk faktor strategisnya yaitu di teknologi semakin menyebarnya cybercrime dengan bobot 0,11, ratingnya 1, skornya 0,11. Selanjutnya di ekonomi itu terjadinya inflasi ekonomi setiap tahunnya dengan bobot 0,16, ratingnya 1, skornya 0,16. Selanjutnya di sosial itu meningkatnya pola hidup sehat masyarakat dengan bobot 0,05, ratingnya 2, skornya 0,11. Selanjutnya ada improvement atau klaim greenfish kemasan KFC menyebabkan penggundulan hutan. Bobotnya 0,05, ratingnya 1, skornya 0,05. Dan yang terakhir yaitu ada kompetitif. Kelangkaan bahan baku ayam yang berkualitas atau berada di luar negeri dengan bobot 0,08, ratingnya 1, skornya 0,08. Jadi totalnya yaitu untuk bobotnya 1, sedangkan untuk skornya yaitu 2,16. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi matrik IVAS dan EVAS. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Adinda Rahmawati. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya. Di sini saya Dinda Rahmawati akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu Cluster Consulting Group Matrix. Ya, matrix yang pertama itu yang akan kita jelaskan adalah disingkat sebagai matrik BCG ya. Matrik BCG ini terbagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama itu ada question marks, ada stars, ada dog, dan ada cash cow. Nah, di sini kami mengambil salah satu beberapa perusahaan di bidang fast food yang memang menjadi pesaing terbesar PT Fast Food ya. Ada McD, ada Taco Bell, terus ada juga Awe, terus ada juga yang lainnya, dan juga Richeese. Kita lihat dulu di bagian question marks yang kuadran question mark. Di situ adalah
beberapa produk yang memang baru masuk ke dalam pangsa pasar. Artinya masih tanda tanya keberadaannya dan masih belum jelas siapakah segmentasi pasarnya gitu. Masih belum terlalu hype gitu di pangsa pasar. Seperti dari produk KFC sendiri, di sini ada produk KFC Breakfast. Kalau dari McD ada juga McD Breakfast. Dari Hokben ada mini bowl egg roll Hokben. Dan dari Richeese ada Richeese Burger. Keempat produk tersebut, jika kita masukkan ke dalam pangsa pasar fast food, itu merupakan produk yang masih baru memasuki pangsa pasar gitu ya. Jadi masih belum terlalu jelas, masih belum terlalu banyak dikenal oleh konsumen. Selanjutnya yaitu Stars. Kalau di sini, di Stars itu produk di mana beberapa sudah hype, beberapa sudah terkenal di pangsa pasar dan terbilang sudah laku banyak, tetapi jumlah dari sumber daya perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri masih terbilang cukup besar gitu. Di sini ada Always Sunday, terus ada Taco Bell, kalau dari AW juga ada juga Mango Chicken Pocket, dan dari KFC itu Zinger Burger. Nah, keempat produk tersebut merupakan produk yang memang sedang hype, sedang terkenal-terkenalnya di pangsa pasar fast food. Tetapi sumber daya perusahaan yang dikeluarkan itu masih terbilang cukup besar. Selanjutnya kita turun ke kuadran yang selanjutnya, yang bawahnya itu Cash Cow. Kalau Cash Cow ini beda dengan Stars. Kalau Cash Cow produknya sudah hype, sudah terkenal, tetapi sumber daya perusahaan yang dikeluarkan itu masih menurun, mengecil. Jadi ibaratnya sudah mempunyai pelanggan tetap lah. Di sini ada beberapa produk di Cash Cow, yaitu McD Burger. Kalau dari KFC itu Chicken Fried Original, dari McD ada juga McFlurry, dan dari McD juga ada McD Chicken. Jadi kebanyakan yang ada di Cash Cow ini, yang sudah memiliki pelanggan tetap ini, rata-rata dari McD ya. Ada McD Burger, McD Chicken, dan juga McFlurry. Kalau dari KFC-nya itu, KFC Chicken Fried Original itu sudah memiliki pelanggan tetap, namun sumber daya perusahaan yang dikeluarkan juga sudah menurun gitu. Jadi istilahnya perusahaan tinggal memanen lah. Selanjutnya, kuadran yang terakhir itu Dog. Di sini tuh beberapa produk sudah tidak lagi laku di pasaran, sudah tidak memiliki lagi konsumen. Jadi sebaiknya, alangkah baiknya perusahaan mengambil keputusan untuk menghilangkan produk tersebut. Di sini ada snack wrap dari McD, ada Hokben dessert pudding, dan juga ada AW breakfast waffle. Ketiga produk tersebut memang sudah tidak berperan besar di dalam pangsa pasar, sehingga alangkah baiknya itu dihilangkan. Itu untuk Boston Consulting Group Matrix dari industri fast food. Kita beralih ke materi selanjutnya. Nah, kalau tadi itu kan kita mengelompokkan, sebentar. Kalau tadi kita mengelompokkan Boston Consulting Group Matrix itu per produk, sekarang kita mengelompokkannya per company atau per perusahaan. Kalau dibandingkan dengan perusahaan, di sini ada 3 perusahaan terbesar, pesaing terbesar dari PT Fast Food. Yang pertama ada Wendy's, ada KFC, dan ada juga CFC. Untuk Wendy's ini jumlah kekayaan totalnya atau aset lancarnya itu sebesar 1,7 M. Untuk KFC ini untuk AW ini 47,8, dan untuk CFC itu 47,8 juga. Jadi bisa dilihat kalau misalnya kita bandingkan dengan AW dan CFC, KFC itu masih jumlahnya itu masih sedikit ya dibandingkan dengan 3 perusahaan tersebut. Tetapi sudah berada di posisi star. Artinya KFC sudah terkenal di masyarakat, namun jumlah aset lancarnya itu masih terbilang sedikit dibandingkan perusahaan yang lain. Itu untuk BCG per company. Selanjutnya. Nah, kalau tadi kita mengelompokkan produk per 4 kuadran ya. Ada tadi Cash Cow, ada Star, ada the question mark, dan ada Dog. Kalau sekarang ada beda lagi perhitungannya, yaitu dengan General Electric Table atau GE Matrix istilahnya. Kalau GE Matrix ini terbagi menjadi 9 kuadran. Tetapi sebelum kita menghitung 9 kuadran tersebut, kita harus menghitung dulu nih bobot dan ratingnya. Gimana cara menghitung bobot dan ratingnya? Di sini kita kelompokin jadi 2, ada daya tarik pasar, dan juga ada indikator kekuatan usaha. Yang pertama kita hitung dulu daya tarik pasar ya. Di sini daya tarik pasar kita hitung dari ukuran pasar keseluruhan sampai ke sosial politik hukum, itu yang mempengaruhi keberadaan perusahaan di dalam industri pasar itu apa aja. Di sini ada ukuran pasar, tingkat pertumbuhan pasar per tahunan, margin laba bisnis, dan seterusnya. Itu kita hitung bobotnya. Nanti kalau kita udah hitung bobotnya, dibagi per bisnis usahanya. SBU-nya kan ada, tadi ada berapa sih? Ada 13 ya? Ada 15.
Nah, ada 15 kita kelompokkan. Terus sudah dikelompokkan, kita hitung rate dan skor terbobotnya. Nah, untuk bisnis usaha yang pertama itu bisa dilihat ya 1,15. Untuk SBU yang kedua itu 1,27 dan seterusnya. Itu untuk indikator daya tarik pasar dulu. Oke, next. Nah, kalau udah dihitung daya tarik pasarnya, kita hitung kekuatan usahanya. Ini juga sama, kita bagi lagi. Tadi kan produk yang si BCG Matrik itu kan ada 15 produk. 15 produk tersebut dimasukkan ke dalam GE Matrik ini, dikelompokkan, lalu dihitung kekuatan usahanya. Di sini ada beberapa indikator kekuatan usahanya, ada pertumbuhan pangsa pasar, kualitas produk, hingga ke staf manajerial. Itu kita hitung juga sama rate dan skor terbobotnya. Kalau udah kita hitung semuanya, next. Tinggal kita masukin ke General Electric Matrix. Inilah GE Matrix sebenarnya tuh seperti ini ya, jadi 9 kuadran. Jadi sebelum kita ngitung GE Matrix tersebut, kita harus bikin indikator kekuatan usaha dan daya tarik pasar tersebut. Nah, kita bagi menjadi 15 SBU tadi. Kita kelompokkan, misalnya yang unit bisnis yang pertama itu tadi jumlah skornya berapa, jumlah skornya berapa antara daya tarik pasar dengan kekuatan usahanya, lalu kita tempatkan di kuadran berapa gitu. Itu dari unit bisnis 1 sampai 15 kita masukkan ke dalam GE Matrix, maka hasilnya seperti ini. Bisa dilihat yaitu ada keterangannya, ada kekuatan bisnis, ada daya tarik pasar. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan BCG Matrix dan GE Matrix dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Adinda atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Puji Lestari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu materi tentang Space Matrix. Di sini kita mengelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada Financial Strength. Di sini kami mengamati atau menganalisis PT Fast Food Indonesia, di mana Financial Strength-nya yaitu yang pertama ada jumlah RA menurun dari 10% tahun 2020 menjadi 9% tahun 2021, sehingga kami memberi ratingnya 3. Dan Financial Strength-nya bisa dibaca oleh teman-teman dengan totalnya 14. Selanjutnya ada Industry Strength. Contohnya yaitu kami menganalisis mengenai sektor andalan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, kami memberi ratingnya yaitu 4, dengan total dari industri strength-nya sama dengan 15. Untuk selanjutnya yaitu tentang environmental stability. Nah, di sini kami mengamatinya yaitu tentang tingkat inflasi Indonesia bulan September 2022 sebesar 1,14%. Dan kami memberi ratingnya -3 dengan total dari IS-nya yaitu -12. Dan faktor yang keempat yaitu competitive advantage. Yang kami amati yaitu memiliki citra merek yang kuat, kami memberi rating -1, popularitas dan permintaan yang kuat, kami memberi rating -1, dan seterusnya sehingga total dari competitive advantage yaitu -10. Nah, untuk selanjutnya kami barulah menghitung mengenai space matriknya di mana menggunakan titik koordinat, yaitu pertama-tama kami menghitung rata-rata dari financial strength, industry strength, environmental stability, dan competitive advantage, di mana kami menemukan atau menghitung dengan jumlah rata-ratanya yaitu 3,5 untuk FS, IS-nya 3,75, dan IS-nya -4, sedangkan CA-nya -2. Sehingga setelah kami menghitung menggunakan rumus, yaitu untuk sumbu X-nya sendiri, CA ditambah IS dengan total 1,75 untuk sumbu X, dan sumbu Y-nya yaitu FS ditambah IS dengan total -0,5 untuk sumbu Y. Dan untuk titik koordinatnya bisa dilihat PT Fast Food Indonesia memasuki ke daerah yang kompetitif. Di mana daerah kompetitif ini menghasilkan solusi, menghasilkan kesimpulan dan strategi
yaitu untuk kesimpulannya, kondisi industri PT Fast Food Indonesia ini sedang dalam posisi baik, tetapi kondisi environmental atau lingkungannya dalam posisi buruk karena bernilai minus. Di mana kami melakukan strateginya yaitu pertama ada penetrasi pasar atau market penetration, di mana ini merupakan meningkatkan pangsa pasar yang ada untuk produk tertentu melalui usaha pemasaran secara besar-besaran. Nah, yang kedua ada pengembangan produk atau produk development, di mana PT Fast Food Indonesia ini melakukan dengan cara memperbaiki atau mengembangkan produk-produk yang sudah ada. Yaitu contohnya ketersediaan produk ayam dengan harga yang cukup stabil, menghadirkan berbagai produk yang variatif dan inovatif yang memberikan nilai tambah bagi konsumen dengan harga yang terjangkau. Dan yang ketiga yaitu mempertahankan kualitas produk, kebersihan dan pelayanan untuk mencapai 100% operational excellence. Nah, untuk strategi yang ketiga yaitu integrasi ke depan, di mana dimaksudkan untuk mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas penjalur atau dealer-dealer kecil. Integrasi ke depan adalah salah satu dari 3 jenis integrasi vertikal, yang merupakan bentuk dari pengendalian manajemen yang melibatkan perusahaan dalam rantai pasokan yang sama milik satu pemilik. Dan selanjutnya strategi integrasi ke belakang, di mana mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok. Dan selanjutnya ada strategi diverifikasi konsentrik, yaitu menambah produk-produk baru yang saling berhubungan untuk pasar yang sama. Contohnya, pada tahun 2022, PT Fast Food Indonesia tetap angkat mengenalkan produk-produk baru di gerai-gerai KFC Indonesia, yakni KFC Naughty by Nature maupun Taco Bell Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, KFC mencapai target yang sudah ditetapkan. Akan fokus memaksimalkan channel digital milik PT Fast Food Indonesia sebagai penguat strategi perusahaan. Nah, untuk materi tentang Space Matrix mungkin cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Puji atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Delvi Tika Wijaya. Kepada saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai strategi PT Fast Food Indonesia atau KFC. Jadi materi yang pertama yaitu mengenai strategi sistem informasi pemasaran. Poin yang pertama, operating support system. Jadi peran ini itu secara efisien memproses transaksi bisnis, kemudian mengendalikan proses industrial, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan, serta memperbarui database perusahaan. Operating system yang digunakan KFC ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu diantaranya Transaction Processing System, Enterprise Collaborating System, kemudian Process Control System. Poin yang kedua mengenai Manajemen Support System. Sistem ini muncul ketika aplikasi sistem informasi berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan dalam pengambilan keputusan yang efektif oleh manajer, yang termasuk ke dalam manajemen support system, yaitu sebagai berikut. Yaitu diantaranya manajemen information system, decision support system, information reporting system, kemudian executive information system. Materi selanjutnya mengenai strategi itu strategi CRM atau Customer Relationship Management untuk memuaskan pelanggan. Jadi CRM ini adalah untuk mengetahui sebanyak mungkin bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan untuk selanjutnya memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Yang termasuk strategi CRM yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
otomatisasi pemasaran melalui KFC Foodbus. Jadi pemasaran melalui KFC Foodbus yaitu dengan cara mendatangi langsung ke lokasi. Tujuannya yaitu untuk mencari potensi pasar yang belum terjangkau. Kemudian yang kedua, otomatisasi armada penjualan melalui self-service bot. KFC Indonesia ini memberikan kemudahan pelanggannya dalam memesan makanan ataupun minuman tanpa ribet antri di kasir. Dengan pelanggan bisa menggunakan mesin yang dinamakan self-service bot. Kemudian poin yang ketiga yaitu otomatisasi layanan melalui layanan pesan antar, layanan berbasis website, layanan langsung, dan layanan melalui sosial media. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Delvi atas penyampaian materinya. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ratna Oktaviani. Kemudian saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR. KFC Down Food, setelah diinvestigasi, KFC menargetkan pelajar atau mahasiswa, khususnya bagi mereka yang drop out dari sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah dan kelompok mahasiswa atau pelajar yang berprestasi. Pada tahun 2002, terdapat program Cina KFC Down Food yang memfasilitasi 20.000 pelajar di Yunnan. Di lebih dari 26 kota di Cina, melalui program ini KFC mengembangkan mode operasi, yaitu academic sport, restoran persis, social service. Sedangkan di lingkungan nasional, KFC telah bekerja sama dengan Yayasan 1000 Guru dalam memberikan nutrisi dan pendidikan pada anak-anak di wilayah terpencil agar mereka dapat terus melakukan proses belajar. KFC juga bekerja sama dengan Drives Clean Attention atau DCA Foundation untuk menjaga kelestarian laut dari sampah plastik, memberikan edukasi dan kesadaran pada masyarakat agar akan pentingnya menjaga kelestarian laut dari sampah plastik. Next. Nah, sedangkan di lingkungan nasional, KFC telah bekerja sama dengan 1000 guru dalam memberikan nutrisi dan pendidikan kepada anak-anak di wilayah terpencil agar mereka ternutrisi untuk melakukan proses belajar. Next. Nah, sedangkan untuk membangun citra digital di dunia digital, KFC telah mengaktifkan website dan saluran sosial media yang terdiri dari Instagram, Facebook, dan Twitter. Pada saluran tersebut, KFC menciptakan konten yang tidak hanya berisi pada pesan promosi produk saja, tapi juga berbagai program corporate. Selanjutnya, KFC juga telah mendukung program pemerintah seperti gerakan No Straw Movement. Nah, gerakan ini merupakan salah satu kampanye yang dilakukan untuk mengurangi sampah sedotan plastik atau kantong plastik yang sejauh ini sudah berjalan di 47 store KFC di Indonesia. Sekian pemaparan dari Corporate Social Responsibility. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ratna Oktaviani atas penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.